Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dan NIM 110 dengan tugas mata kuliah kecerdasan buatan kelas B. Jadi tugas kita adalah review jurnal. Di nama judul jurnal implementasi algoritma generate and test untuk optimalisasi masalah rute perjalanan. Nama jurnal Syntax Jurnal Science and Information Technology. Volume dan halaman volume 4 nomor 2 dan 106 sampai 114 halaman. Tahun 2021. Penulis Khairunisa Dina Fajar Destiani Ziza Ramadhani. Reviewer Arif. Tanggal reviewer 20 November 2021. Abstrak. Masalah umum perkotaan yang sering terjadi adalah kemacetan lalu lintas yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan angkutan umum. Banyak kota di negara tropis mengalami kemacetan lalu lintas akibatnya penggunaan sepeda motor. Menurut pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2014 jumlah populasi sepeda motor sebanyak 439,418 unit dan rasio kepemilikan sebesar 0,75 unit per orang. Solo adalah salah satu kota ukuran menengah yang khas di Jawa Tengah, Indonesia. Kota Solo mengalami kemacetan pada waktu tertentu dan mempengaruhi kualitas pelayanan sebagai jasa angkutan massal di Surakarta. Pendahuluan. Surakarta adalah suatu kota madya yang terletak di Jawa Tengah. Luas wilayah kota Surakarta mencapai 44,04 km² yang terbagi dalam 5 kecamatan. Luas wilayah tersebut dapat menampung 514.171 jiwa menurut data UP3AD Provinsi Jawa Tengah. Jumlah objek kendaraan bermotor 439,418 unit, sedangkan rasio kepemilikan jumlah objek kendaraan bermotor yaitu 0,75 unit per jiwa. Artinya hampir setiap orang memiliki satu kendaraan bermotor. Transportasi adalah suatu alat mobilisasi masyarakat dan menjangkau setiap tempat menurut pada tahun 2018 angkutan umum yang beroperasi di wilayah Surakarta antara lain taksi sebanyak 72, angkutan sebanyak 6.955 dan bus perkotaan sebanyak 521. Pemerintah Kota Surakarta yang membawahi PT Bengawan Solo Trans dan bekerjasama dengan Perum Damri meluncurkan salah satu alternatif moda yang transportasi umum untuk masyarakat yaitu bus Batik Solo Trans yang telah beroperasi sejak tahun 2015 dan memiliki 8 koridor rute di sepanjang Kota Surakarta. Metodologi penelitian ini memiliki langkah-langkah yang dapat dilihat. 1. Background problem. 2. Literatur review. 3. Implementing generate and test algorithm. 4. Discussion and result. 5. Making conclusion. Hasil dan pembahasan. 1. Kondisi awal pada studi kasus ini adalah menentukan kemungkinan koridor-koridor bus Batik Solo Trans yang dapat digunakan. 2. Tujuan yang dibuat adalah mencari rute yang paling memungkinkan dari Bandara Adi Sumarno menuju kawasan Solo Baru berdasarkan jarak dan waktu serta faktor yang mempengaruhinya. 3. Aturan yang harus diperhatikan antara lain, tidak semua koridor dari kemungkinan yang ada pada kondisi awal dapat langsung digunakan, melainkan harus disambung dengan bus Batik Solo Trans koridor yang lain. 4. Solusi yang akan diterapkan yakni A. Mengetahui rute-rute yang mungkin dilalui berdasarkan aturan turunan. B. Mengetahui waktu jeda antar bus Batik Solo Trans melewati setiap halte pemberhentian. Kesimpulan yang dapat ditarik antara lain. 1. Berdasarkan studi kasus, hasil yang diperoleh menunjukkan jika rute A, E, D adalah rute yang paling optimal untuk dilalui masyarakat berdasarkan jarak dan waktu. Rute A, E, D yang dianggap menjadi faktor yang paling optimal memiliki sejumlah kekurangan antara lain memiliki risiko keterlambatan laju bus, kan faktor tingkat pelayanan jalan, tingkat kemacetan lalu lintas untuk rute bus A, E. 3. Secara umum, apabila telah ditemukan solusi menurut algoritma yang telah diterapkan yaitu generate and test, maka dapat keluar dari pengujian. Namun apabila ditemukan faktor yang mempengaruhi seperti faktor kemacetan lalu lintas untuk semua jalan yang dilalui rute Batik Solo Trans di semua koridor 1,4 dan 7, maka perlu mengulang ke langkah awal. Review jurnal 2. Judul Sistem pengecekan toko online asli atau dropship pada Shopee menggunakan algoritma breadth first search. Nama jurnal Resti Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi. Volume dan halaman volume 4 nomor 6 2020 1117 sampai 1123 tahun 2020. Penulis Nurdin Muhammad Tutomi, Mukti Komal, dan Bustami. Reviewer Arif. Tanggal review 20 November 2021. Abstrak. Banyaknya toko online pada web e-commerce Shopee membuat konsumen kesulitan dalam mengecek keaslian toko online. Sistem ini merupakan sistem untuk melakukan pengecekan toko online asli atau toko online palsu dropship pada commerce.
Shopee secara cepat dan otomatis sesuai dengan kata kunci produk yang diinginkan oleh konsumen. Pengecekan atau penelusuran data dilakukan dengan penerapkan algoritma breadth first search (BFS) dan pengambilan data menggunakan teknik web scraping pada web e-commerce. Shopee dengan kata kunci kemeja pria, jumlah pencarian sebanyak 200 toko online berdasarkan 3 parameter, yaitu jenis penggiringan, rating toko, serta respon dari toko online. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dari proses pembentukan QWW, pengecekan online, dan menampilkan hasil pengujian serta implementasi sistem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma breadth first merupakan algoritma sederhana yang mampu digunakan untuk melakukan penjelajahan sekaligus pengecekan toko online secara otomatis dan dengan performance yang baik. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia dikarenakan jumlah pengguna internet di Indonesia melebihi dari 100 juta pengguna. Berdasarkan statistik, rata-rata pengguna internet di Indonesia membelanjakan uangnya di situs pembelanjaan online mencapai Rp 3.190.000 per orang. E-commerce merupakan suatu proses jual beli produk secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang digunakan untuk aktivitas e-commerce yaitu World Wide Web Internet. Metodologi penelitian ini memiliki langkah-langkah yang dapat dilihat. 1. Jenis dan sumber data. 2. Algoritma breadth first search. 3. Skema sistem. Hasil dan pembahasan. Penerapan algoritma breadth first search pada penelitian ini menjelaskan implementasi dan melakukan pengujian algoritma BFS terhadap penjelasan link sekaligus pengambilan data serta menjelaskan hasil dari pengujian algoritma breadth first search pada sistem pengecekan toko online asli atau dropship pada web e-commerce Shopee. 1. Pembentukan QWW. Pada tahap ini merupakan pembentukan QWW antrian untuk pengunjungan node menggunakan algoritma breadth first search. Adapun pada tahap ini, sistem yang dibangun akan membangun antrian secara otomatis berdasarkan pada keyword pencarian yang pengguna memasukkan keyword pencarian akan menjadi search node root node. Pengunjungan node. Setelah pembentukan QWW selesai dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan tahap pengunjungan QWW antrian yang telah dibentuk sebelumnya. Proses pengunjungan node sesuai dengan algoritma breadth first search yaitu dengan FIFO, first in first out, di mana node yang pertama dimasukkan ke dalam antrian, maka dia akan dikeluarkan pada tahap ini. Setiap node dalam antrian akan dikunjungi satu persatu. Setelah dikunjungi, akan dilakukan proses pengambilan data, scraping data pada halaman tersebut. 3. Kriteria pengecekan toko online. Penentuan toko online dilakukan dengan berdasarkan data yang dapat dalam proses pencarian atau pengunjungan node. Kriteria pengecekan toko online asli atau dropship berdasarkan pada beberapa kriteria pada toko online. 4. Hasil pengujian. Setelah dilakukan pengujian data toko berdasarkan kriteria penentuan pengecekan toko online yang telah disebutkan di atas, maka dapat status toko online. 5. Pengujian performasi BFS berdasarkan observasi algoritma breadth first search yang memiliki performasi cukup baik dalam pencarian data yang relevan. 6. Implementasi sistem. Implementasi sistem pada tahap ini melanjutkan konstruksi aplikasi dari metode prototipe, yaitu implementasi dari perancangan sistem yang didefinisikan sebelumnya. Tampilan program akan digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak yang dibangun. Implementasi sistem digunakan sebagai tolak ukur pengujian dari hasil program yang sudah dibuat untuk pembangunan sistem. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sistem pengecekan toko online yang dibangun dapat melakukan pengecekan toko online dan baik berdasarkan parameter pengiriman, rating toko, serta respon rate. Hasil penelitian terhadap keyword kemeja pria dan jumlah pencarian 100 toko online menghasilkan pengecekan toko online berdasarkan parameter pengiriman 199 toko online asli dan 4 dropship berdasarkan rating toko dapat 190 toko online asli dan 2 dropship, serta berdasarkan respons rate didapat 129 toko online asli dan 71 dropship. Jadi perbedaan jurnalnya terdapat pada masalah yang terjadi pada jurnal Synthetic Journal yang berbicara tentang persoalan kemacetan yang mempengaruhi kualitas pelayanan angkutan umum, sedangkan pada jurnal Resti adalah mencari suatu kepastian pada sistem toko online, yaitu Shopee. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.